Sobat Gen Z dan milenial, jangan lupa ajukan pertanyaan kamu seputar politik dan pemilu 2024 di platform Gen Z Memilih. Buat pertanyaan yang menarik dengan vote terbanyak akan dijawab redaksi dan berhak mendapatkan hadiah poin yang bisa ditukarkan uang cash hingga ratusan ribu rupiah yang setiap bulan akan dipilih 10 pemenangnya. Cara membuat pertanyaannya gampang banget. Yang pertama, login akun IDN Times dan pastikan nama kamu sudah sesuai dengan KTP. Kedua, buka platform Gen Z Memilih, yaitu klik www.genzmemilih.idntimes.com. Ketiga, tulis pertanyaan di kanal Tanya Jawab. Lalu yang keempat, sertakan hashtag Gen Z Memilih. Pastikan penulisan hashtag tidak salah agar muncul di form Tanya Jawab. Yang kelima, pilih topik Indonesia. Dan yang terakhir, keenam, kirim pertanyaannya. Gampang bukan? Halo Sobat Milenial dan Gen Z, saya Irman Nafian, jurnalis IDN Times. Kita kembali lagi dalam program Gen Z Memilih. Topik yang akan kita bahas hari ini adalah menebak Kabinet Muda Prabowo. Untuk ngobrolan itu, di studio IDN Times sudah hadir Komandan TKN Fanta, Mas Arief Rosid. Halo Mas. Halo Mas, terima kasih. Terima kasih sudah hadir di studio IDN Times. Kemudian ada peneliti BRIN Mbak Aisyah Putri yang hadir secara Zoom. Halo Mbak Aisyah, apa kabar? Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang Mbak. Baik, kita ke Mas Arief dulu ya Mbak. Mas Arief, ya, ini kan Pak Prabowo Gibran menang karena banyak dapat suara dari generasi muda nih Mas. Ya. Nah kalau TKN Fanta kan juga diisi dengan orang-orang muda gitu. Ya. Ada nggak sih nitipin program ke Pak Prabowo Gibran dari tim TKN Fanta itu? Iya, pertama makasih ya udah diundang di IDN Media, Mas Hilman. Jadi memang sebelum itu aku jelasin dulu kali ya. TKN ini kan tim kampanye nasional. Fanta itu karena waktu itu pembentukannya dari A sampai Golf ya, Alpha sampai Golf. Nah kita kebagiannya Fanta pemilih muda, jadi milenial dan Gen Z. Dan sesuai yang data yang kita peroleh dari survei Kompas atau CSIS, memang dukungan milenial dan Gen Z terhadap Pak Prabowo Mas Gibran ini kan paling gede ya. Jadi untuk Gen Z sekitar 67%, untuk milenial kalau nggak salah sekitar 58% gitu. Ya. Jadi hampir separuh lebih dari kelompok muda ini memang mendukung Prabowo Mas Gibran. Dan ketika kami diminta ya untuk ikut jadi bagian dari tim pemenangan ini, saya dibantu oleh sekitar 26 ya anak-anak muda yang top ya, dari organisasi saya Partai Koalisi Indonesia Maju ya sampai dengan influencer dan teman-teman penggiat sosial lah gitu. Kemudian akhirnya kita bentuk ekosistemnya dan seterusnya. Nah kalau ditanya tadi apa yang kami titipkan ya terhadap Pak Prabowo dan Mas Gibran, tentu saja di berbagai kesempatan ya kami menyampaikan ke Pak Prabowo maupun Mas Gibran gitu ya, bahwa hari ini kolaborasi generasi antara figur Pak Prabowo dan Mas Gibran Rakabuming Raka ini harus benar-benar terjadi, tidak hanya di level presiden dan wakil presiden gitu, tapi kolaborasi generasi ini tentu akan sangat baik kalau dampaknya sampai ke bawah ya. Karena apa? Karena kita tahu ya jumlah sejak 2012 sejak Indonesia mengalami yang kita sebut dengan bonus demografi itu, usia produktif bangsa ini mencapai 70%, dan kalau kita belajar dari negara-negara maju, kita akan sukses menjadi Indonesia Emas ya atau menjadi negara maju ketika kita berhasil memanfaatkan bonus demografi ini. Dan bonus demografi ini hanya bisa kita nikmati sebagai the window of opportunity kalau anak mudanya itu bisa diberdayakan atau bisa dioptimalkan gitu kapasitasnya. Dan kita lihat sendiri ya, kita saksikan ketika berbagai forum debat segala macam ya, penguasaan Mas Gibran Rakabuming Raka itu terhadap pemahaman terhadap anak muda ya, terhadap kebutuhan green jobs dan lain-lain itu kan, itu sebenarnya yang mudah dipahami oleh anak-anak muda, sehingga mereka akhirnya menjatuhkan pilihannya ke Pak Prabowo Mas Gibran. Mereka datang ke TPS gitu ya dan memilih itu. Tapi itu saya kira tidak akan cukup tanpa sosok Prabowo Subianto ya atau presiden terpilih ini yang memberi ruang besar kepada anak muda. Makanya yang kalau tadi pertanyaan Mas Hilman, titipannya apa, sebenarnya kami berharap itu. Jadi
kenegarawanan, kedewasaan Pak Prabowo gitu ya, itu bisa juga ada di para apa namanya elit-elit politik yang lain sampai ke bawah, yang memberi ruang yang besar Ya. kepada anak muda, dan juga anak-anak muda yang jumlahnya mayoritas hari ini itu benar-benar dikasih ruang yang lebih, dikasih kesempatan gitu. Saya kira itu hal yang selalu ya berulang-ulang saya dan teman-teman sampaikan gitu di banyak kesempatan, karena kolaborasi generasi inilah yang menjadi kunci buat Indonesia di masa yang akan datang. Tapi untuk program prioritas di 1 tahun pertama, program anak mudanya apa tuh Mas untuk di Prabowo Gibran? Jadi kita tentu tentu akan sejalan ya dengan asta citanya Prabowo Gibran ya. Misalnya ketika beliau bicara tentang makan siang gratis misalnya, itu kan sebenarnya memenuhi hak-hak gizi gitu ya, kemudian kesehatan terhadap anak-anak gitu yang akan menjadi generasi muda berikutnya kan gitu. Jadi kita pastikan akan juga terlibat gitu ya, akan mengawal program utama ini ya. Yang lain, di program yang lain kan misalnya ketika Mas Gibran bicara tentang green jobs ya, tentu juga kita akan sangat berkepentingan di situ. Karena kalau kita lihat surveinya IDN gitu ya, kalau lihat survei milenial Gen Z itu kan di setiap tahun saya selalu ngikutin, itu selalu tuh yang paling mendesak untuk anak muda ini yang pertama adalah soal ekonomi ya, atau lapangan pekerjaan ya. Yang kedua misalnya isu lingkungan ya. Jadi hal-hal itu yang kami lihat menjadi kebutuhan mendesak, dan di banyak, kalau kita lihat di dokumen visi misi Pak Prabowo Gibran itu jelas sekali bicara tentang itu semua. Jadi kami akan masuk dalam skala yang lebih kecil gitu ya, mengawal semua agenda-agenda prioritas itu dan mengarusutamakan lah peran anak-anak muda di sana. Oke. Baik, untuk Mbak Aisyah, Mbak. Nah, kalau pandangan Mbak Aisyah sendiri, program apa sih yang pas untuk anak muda di tahun pertama Prabowo Gibran itu, Mbak? Oke, tentunya yang pertama menurut saya tadi saya sepakat sama Bang Arif bahwa anak muda punya kontribusi yang besar nih untuk kemenangan Pak Prabowo dan juga Mas Gibran gitu ya. Nah, apa yang paling penting nih harus ditekankan oleh Prabowo dan Gibran dalam periode pertama ketika membentuk pemerintahannya. Yang pertama tentu representasi. Jadi penting untuk memberikan ruang yang kondusif gitu ya untuk anak muda terlibat bekerja di pemerintahan dan kabinetnya Prabowo Gibran nanti gitu. Nah, representasi ini kan kalau kita ngelihat sebenarnya pernah juga menjadi contoh ya di Presiden Jokowi sebelumnya gitu ya. Ada posisi-posisi menteri yang diberikan kepada anak-anak muda, kemudian juga ada ruang-ruang khusus seperti staf khusus gitu yang sederet nama anak muda kemudian masuk di posisi-posisi itu. Nah, hal itu menjadi juga contoh juga nih untuk Prabowo Gibran ke depan. Tapi yang tidak kalah penting tentunya program. Seperti tadi juga Mas Ilman sudah tekankan gitu ya. Program apa sih sebenarnya yang penting? Nah, kita melihat sebenarnya problem anak-anak muda kalau dari survei gitu ya, basis-basis survei di berbagai survei sebelum pemilu maupun pada saat tahapan pemilu berlangsung, yang menjadi tekanan utamanya adalah kemandirian ekonomi anak muda dalam konteks misalnya lapangan pekerjaan, terus support misalnya untuk usaha-usaha dan bisnis UMKM dan lain-lain yang dipelopori sama anak-anak muda, dan semua itu berkaitan dengan upaya anak muda supaya secara ekonomi bisa mandiri. Nah, tapi di luar itu kalau kita melihat data statistik problem-problem yang berkaitan dengan anak muda sebenarnya banyak sekali gitu, dan itu bisa dan harusnya bisa menjadi isu-isu yang diangkat gitu oleh Prabowo Gibran dalam 100 hari ke depan dan setelahnya gitu ya. Misalnya salah satu contoh yang paling menarik itu adalah terkait dengan asuransi kesehatan misalnya. Nah, asuransi kesehatan itu kalau menurut data BPS ternyata tidak semua dimiliki oleh anak muda, padahal sekarang BPJS ibaratnya sudah bisa diakses oleh banyak orang. Nah, ini kan jadi isu yang krusial dan penting gitu. Di luar itu ada juga misalnya kasus-kasus terkait dengan akses pendidikan yang merata sampai ke level tingkat pendidikan yang tinggi. Jadi pasca sekolah menengah atas gitu.
Nah, kemudian terkait dengan upaya pemerintah memberikan akses pendidikan tidak hanya pendidikan formal, tapi juga non formal untuk membangun kapasitas mereka, terutama terkait dengan misalnya em, apa yang sifat-sifatnya ekstra formal, seperti eh, membangun kapasitas berusaha, bisnis dan lain-lain gitu. Jadi itu jadi catatan-catatan penting yang menurut saya harus dan bisa diakomodir gitu oleh pemerintahan ke depan. Oke, Mas Arief, tapi selama ini Pak Prabowo Gibran ini pernah secara langsung nggak sih atau TKN Fanta ngobrol secara langsung dengan Pak Prabowo atau Mas Gibran mengenai isu-isu ke anak muda gitu, meskipun Mas Gibran juga anak muda, tapi kan ada masukan-masukan dari TKN Fanta gitu. Suatu waktu kami diterima ya di Kertanegara, Mas Hilman, sebelum beberapa pekan lah sebelum pencoblosan gitu ya. Kami bareng dengan ada sekitar 50 lah anak muda ya dari beragam komunitas ya, lintas partai, lintas profesi dan lain-lain. Pak Prabowo yang awalnya cuma 30 menit ya, akhirnya diperpanjang sampai 1,5 sampai 2 jam lah. Itu saking antusiasnya ya Pak Prabowo, Pak Prabowo ini bicara dengan orang muda gitu. Beliau mendengar ya aspirasi dari teman-teman gitu ya. Dan yang kita surprise itu, dan saya kira bisa kita cek di media ya, beliau sampai bilang itu bahwa bangsa ini lahir karena perjuangan orang muda dan sampai hari ini juga bertahan karena orang-orang muda. Dan beliau menunjukkan di sekitar beliau banyak sekali kan orang-orang muda yang benar-benar dididik gitu ya dari awal ya. Ya kita sebut yang sekarang udah menjadi senior, misalnya siapa, Fadlizon ya, dulu Bang Dasko waktu masih muda gitu ya, Mas Sugi ya, Pak Muzani, dan saya kira banyak gitu orang-orang muda yang sudah sejak lama dididik dan dibesarkan ya oleh Pak Prabowo Subianto. Dan juga setelah itu beliau menyampaikan bahwa kita mesti ke depan membangun sistem merit gitu terhadap anak-anak muda yang punya kapasitas ya, karena bagi beliau tadi perjuangan bangsa ini harus diteruskan oleh orang-orang muda yang tentu punya kapasitas, punya kapabilitas ya. Jadi bagi beliau itu nggak ada lagi tuh soal usia kamu lebih muda kemudian karena miskin pengalaman kamu nggak bisa dapat kesempatan. Jadi justru malah dalam diskusi itu beliau pengen membangun sistem merit gitu ya, agar anak-anak muda yang jumlahnya besar ini itu bisa punya kesempatan yang sama gitu untuk berkontribusi buat bangsa dan negaranya. Jadi itu ya. Kemudian dalam satu kesempatan juga kami ke Solo gitu ya, setelah Pilpres kami ngobrol dengan Mas Gibran Raka Buming Raka, waktu itu silaturahim gitu ya, ngobrol sama beliau juga sampaikan sama, apalagi Mas Gibran kan. Ketika kita misalnya lempar tentang green jobs ya, bagaimana solusinya, kita diskusi tentang kredit startup milenial ya, tadi yang sempat Mbak Anissa singgung ya, kebetulan saya kan di bank ya sebelumnya jadi komisaris gitu ya, itu kan kita sadar betul gitu, bank ini kalau bisa nggak ngambil resiko gitu kan. Tapi ya kalau nggak mau ngambil resiko semua ya lantas siapa yang peduli terhadap usaha-usaha yang dirintis ya, usaha-usaha rintisan oleh anak-anak muda ini kan. Mereka ditanya kolateral, mereka nggak punya gitu. Mereka ditanya asetnya apa ya, asetnya bapak ibunya kalau ada gitu. Kalau nggak ada, lantas orang-orang yang tidak atau kurang beruntung itu bisa jadi pengusaha. Sementara kalau untuk menjadi negara maju kan pengusaha kita juga mesti di atas 7% kan gitu. Kita sekarang baru di angka 2 atau 3%. Jadi sehingga hal-hal itu yang bagi kami ya memang sejalan ya, ini memvalidasi semua atau menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kenapa dukungan anak muda ini besar terhadap Prabowo Mas Gibran, karena memang pertama keduanya ini adalah kolaborasi generasi, ada Mas Gibran sebagai representasi orang muda dan Pak Prabowo yang memberi jalan buat anak muda, dan yang lain memang mereka sangat memahami ya apa yang menjadi kebutuhan terhadap orang-orang muda di seluruh Indonesia ini. Oke. Tapi kalau menurut Mbak Aisyah nih Mbak, Pak Prabowo setelah nanti dilantik nih, apakah masih pro kepada anak muda, generasi muda gitu Mbak? Nah, kan itu pertanyaan penting.
agak berubah nih dari 2019 dan 2024. Nah, barangkali ada yang tanda kutip gitu, nanti kembali ke setelan pabrik gitu, Mbak. Gitu. Nah, itu PR besarnya Bang Arif menurut saya, yang harus memastikan bahwa anak muda tidak hanya representasi, tapi juga gagasan-gagasannya masuk dan menjadi program pemerintahan ke depan gitu ya. Menurut saya itu PR besar yang harus diingatkan. Dan kalau kita membandingkan Pak Prabowo 2019 dan 2024, tentu ada perbedaan yang signifikan nih terkait dengan konteks anak muda ya. Di sini ada Pak Gibran yang juga anak muda, yang seharusnya menjadi representasi politik anak muda di pemerintahannya Pak Prabowo gitu. Memastikan bahwa anak muda terrepresentasi tidak hanya oleh dirinya, ya Mas Gibran ya gitu ya, tapi juga oleh orang-orang yang punya kompetensi dan memang punya gagasan-gagasan yang berperspektif anak muda. Dan tentunya ya tadi mereka memang juga anak-anak muda gitu ya. Nah, poin pentingnya adalah sejauh mana sih kemudian anak-anak muda yang masuk ke dalam kabinetnya nanti memang benar-benar sesuai dengan kapasitasnya gitu. Jadi tidak hanya punya political background gitu ya, masuk karena misalnya terkait dengan elit, terkait dengan kerja-kerja politik dan lain-lain, tapi juga catatan penting tadi punya kapasitas yang mumpuni untuk bekerja pada sektor-sektor itu gitu. Jadi itu poin penting seperti yang tadi dibilang oleh Bang Arif bahwa sistem merit itu perlu dibangun loh di dalam sistem politik kita. Dan ini yang jadi problem selama ini gitu. Dan kalau kemarin ngelihat contekan-contekan nama yang bisa jadi benar, bisa jadi tidak juga gitu ya. Itu kan ada muncul beberapa nama yang masuk lebih pada posisi politik. Misalnya posisi politik ketika ya pemilu kemarin menjadi supporter secara official gitu ya, atau masuk ke dalam partai politik. Nah, yang penting juga dan menarik harus diingat adalah memasukkan anak-anak muda yang profesional, yang punya kapasitas tadi membangun secara membangun secara komprehensif berbasis kapasitasnya, keilmuannya dan latar belakangnya. Itu mungkin masih mencatatannya. Oke. Mbak Isa, tadi kan disinggung soal nama-nama yang beredar soal kabinet itu. Nah, menurut Mbak Isa itu pas nggak sih Pak nama-nama yang masuk itu? Di situ juga ada nama Mas Arif. Gimana kira-kira Bang Arif? Iya, kalau menurut saya catatannya tadi itu ya, berkaitan dengan penempatan nama-nama dalam kabinet tentunya pasti ada pertimbangan politik. Jadi ya seperti yang berlangsung di situasi politik sebelum-sebelumnya nih, pasti ada lobby-lobby politik bahwa yang masuk adalah representasi partai politik, representasi tim suksesnya dan lain-lain. Oke, tapi yang perlu dipertimbangkan lainnya adalah anak-anak muda di luar sana yang profesional pun banyak sekali gitu dan punya kapasitas untuk masuk membantu Pak Prabowo dan Mas Gibran nanti gitu di pemerintahan 2024 ke depan. Jadi menurut saya itu yang menjadi catatan penting gitu. Jadi tidak hanya kemudian anak-anak muda yang punya kekuatan atau persinggungan dengan politik gitu, tapi juga punya kapasitas profesional gitu. Itu patut dipertimbangkan dan ya dalam tanda kutip menurut saya itu patut masuk gitu ya dalam kabinet ke depan. Oke. Mas Arif, itu kan soal nama-nama yang beredar, nama-nama kabinet itu memang sudah dibantah oleh TKN, tapi sebetulnya itu memang data asli atau gimana sih Mas? Bocor atau gimana gitu? Ya saya sendiri nggak tahu ya Mas Hilman, karena tugas kami kemarin berakhir setelah sebagai tim kampanye nasional ya, berakhir setelah memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran ya. Berikutnya ya kami serahkan ya sepenuhnya kepada beliau berdua ya, tentu juga dengan Koalisi Indonesia Majunya ya. Kalau kami yang di luar partai ini ya cuma bisa seperti yang lain lah ya, mengamati, mendengar gitu ya, karena tadi tugasnya udah selesai gitu Mas Hilman. Oke, kalau dari internal sendiri nih Mas, internal TKN ya, ada nggak sih nama-nama yang didorong untuk masuk ke kabinet dari generasi mudanya, pemuda-pemuda itu Mas? Nah itu perlu ditanya ke Ketua Rosan ya, Kanda Rosan Selani ya, karena ya sekali lagi memang dan di banyak kesempatan juga Bang Rosan juga sampaikan kan bahwa
sepenuhnya sekarang itu ada di tangan Pak Prabowo dan Mas Gibran gitu. Ya. Oke. Mbak Aisyah, menurut Mbak Aisyah sosok anak muda yang pas jadi menterinya? Oh, oke. Kalau melihat dari sosok gitu ya, ya tentunya satu yang punya kapasitas profesional pada bidang itu. Jadi tentunya nanti ada alokasi-alokasi kementerian-kementerian yang memang mungkin sudah difikirkan oleh Pak Presiden dan Wakil Presiden ke depan gitu. Kira-kira apa sih slot yang dibuka untuk anak muda gitu? Tentunya yang punya relasi terkait dengan gagasan dan kepentingan anak muda, dugaan saya gitu. Nah, tentunya yang dipilih seharusnya yang punya latar belakang dan kapasitas terkait dengan sektor itu gitu. Jadi tidak sekedar kemudian penempatan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan politik, pertimbangan-pertimbangan ketersediaan SDM di partai politik dan lain-lain ya. Tapi memang tadi kalau kita ingin membangun merit system di dalam sistem politik, maka dipertimbangkanlah latar belakang kapasitas person tersebut sehingga ketika nanti menjalankan fungsi dan tugasnya benar-benar sesuai dan adaptasi terhadap isunya tidak terlalu lama gitu. Nah, kemudian yang kedua, dia punya kemampuan untuk merepresentasikan pemikiran-pemikiran anak muda dengan cara-cara anak muda sehingga misalnya gini, anak muda kan belum tentu juga punya gaya bekerja yang seperti anak muda ya gitu. Nah, sementara anak-anak muda saat ini misalnya engage dengan sosial media, kemudian mereka menjadi kritikal, memberikan masukan terhadap pemerintah misalnya lewat jalur-jalur sosial media dan merekam lewat media-media yang ada secara online misalnya. Nah, anak-anak muda yang kemudian menjadi menteri atau punya posisi-posisi krusial di pos-pos kementerian dan kabinet gitu, itu patut melihat masukan-masukan dan gagasan anak muda tadi lewat jalur-jalur yang mungkin secara konvensional nggak ya sedikit dilihat gitu ya lewat sosial media, media dan lain-lain itu. Jadi mereka punya pemikiran untuk engage terhadap anak muda lewat jalur-jalur informal. Jadi gaya-gaya itu juga harus diadopsi. Jadi menurut saya ada banyak hal yang harus dilihat, tidak hanya terkait dengan kapasitas, tapi juga kemampuan mereka kemudian engage dengan kepentingan dan pikiran-pikiran anak muda tadi itu. Oke. Mas Arief, ini kan Mas Gibran juga sempat menyampaikan kalau misalkan nanti menterinya di kabinet itu akan banyak diisi oleh profesional. Nah itu profesionalnya itu kebanyakan anak mudanya kah atau gimana tuh Mas? Ya sebenarnya perlu dikonfirmasi langsung ke Mas Gibran ya gitu ya. Tapi seperti yang juga disampaikan oleh Mbak Anissa tadi ya, bahwa memang kita juga di banyak kesempatan kan menyampaikan hal yang sama gitu ya, bahwa ya tadi ya hasil diskusi dengan Pak Prabowo untuk membangun sistem yang merit gitu ya. Dan beliau juga kan sangat memahami betul ya, apalagi Mas Gibran kan berinteraksi dengan tadi ya kalau Mbak Anissa sebut sosial media kan, di Twitter, di Instagram ya, itu dia punya gaya bahasa dan bagaimana merespon juga kan luar biasa ya. Beliau juga di banyak kesempatan kan senang dengan anime dan lain-lain itu kan, anime gitu. Jadi hal-hal itu yang kita yakin betul ya Mas Gibran dan Pak Prabowo ini akan memilih ya orang-orang atau para pembantunya yang tepat gitu ya. Apalagi tadi ya yang di catatannya Mbak Anissa juga bahwa kebutuhan zaman gitu ya terhadap Indonesia sekarang ini kan jauh berbeda dengan kebutuhan di masa lalu ya. 2019 sama 2024 aja kan. 2019 saya waktu itu wakil TKN milenial ya, bantuin Pak Jokowi Kiai Ma'ruf juga. Waktu itu jumlah pemilih mudanya itu nggak sebanyak sekarang kan gitu. Jadi cara-cara itu atau hal-hal itulah yang bagi kami meyakini ya Pak Prabowo Mas Gibran itu akan menggunakan hak prerogatifnya sebaik mungkin ya untuk memilih orang-orang yang terbaik ya. Apalagi di selama 10 tahun belakangan kan Pak Jokowi sudah membangun tadi ya landasannya. Tadi Mbak Anissa sempat singgung juga kan. Saya kebetulan terlibat 2010-2012 itu mengadvokasi isu bonus demografi dan pembangunan kepemudaan.
Waktu itu 2015 kami ketemu Pak Jokowi gitu ya, dan menyampaikan satu dokumen usulan kebijakan. 2017 itu akhirnya lahir satu peraturan presiden nomor 66 ya tahun 2017 itu tentang koordinasi lintas strategis kepemudaan. Isinya ada 30-an kementerian lembaga yang punya tanggung jawab yang sama untuk ngurusin anak muda, tidak hanya sekedar Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kemudian disempurnakan dengan Perpres 43 tahun 2022 tentang sama ya, koordinasi lintas strategis kepemudaan. Nah, barulah setelah itu tadi Mbak Nisa sempat singgung kan, misalnya ketika Jokowi periode kedua itu melantik Nadiem Makarim, kemudian disusul Mas Dito Aryo Tejo ya. Kemudian ada 7 staf khusus milenial ya. Di BUMN Pak Erik mengalokasikan 10% buat anak-anak muda, 15% buat perempuan. Nah, afirmasi-afirmasi seperti ini sebenarnya yang juga selalu ditekankan gitu ya, baik itu secara pribadi maupun di publik gitu, bahwa kebutuhan tadi representasi gitu ya, karena menjawab kebutuhan zaman inilah sebenarnya yang harapannya ke depan semakin menjadi perhatian gitu ya, karena dengan seperti itu wajah Indonesia yang hari ini diisi oleh mayoritas anak muda itu menjadi lebih cepat ya, melanjutkan legacy 10 tahun yang dibangun oleh Pak Jokowi. Oke, kalau menurut Mbak Aisyah nih Mbak, kira-kira persentasenya berapa persen sih Mbak antara menteri muda dan yang lebih senior gitu Mbak? Pertanyaan sulit karena bukan saya yang menyusun kabinet, tapi harapan saya tentunya gini, kalau dalam politik itu ada rule of thumbs, bagaimana satu kelompok bisa mempengaruhi pembuatan kebijakan dan keputusan gitu ya. Itu rule of thumbs-nya itu selalu 30%. Karena itu kemudian ketika membuat misalnya minimum representasi perempuan di parlemen, di pemilu, dan lain-lain, semua afirmasi itu angkanya selalu 30%. Karena itu angka minimum untuk bisa mempengaruhi suatu pembuatan kebijakan. Nah, saya harapannya tentunya minimal 30% ada anak muda masuk ke dalam struktur kabinet kerjanya Prabowo dan Gibran ke depan gitu. Karena di situ nantinya 30% anak muda tadi minimal ya, jadi bisa lebih gitu, tidak menutup kemungkinan lebih dari 30%. Nah, kalau sudah ada 30% paling tidak akan memberikan nuansa berjiwa muda gitu, gaya kementerian dan kabinetnya nanti. Nah, dari situ kemudian PR selanjutnya adalah bagaimana anak-anak muda yang terpilih bisa membawa gagasan dan pikirannya menjadi program yang benar-benar berjalan dan bahkan bisa di-highlight menjadi prestasi pemerintahan gitu. Jadi tidak hanya sekedar anak muda terpilih masuk, tapi kemudian tidak kelihatan nuansa anak mudanya dalam kebijakan-kebijakan yang dihasilkan gitu. Jadi menurut saya kalau ngelihat hitung-hitungan angka ya harapannya lebih dari 30%. Nah, seberapa banyak tentunya dipengaruhi jumlah nanti komposisi kementeriannya gitu ya. Karena ada gosip-gosip kan bahwa nanti kabinet akan menjadi semakin gendut gitu ya, akan ada banyak menteri baru, pos-pos menteri baru, dan juga wakil-wakil menteri baru gitu. Jadi tentunya itu menjadi pertimbangan, tapi mempengaruhi gitu ya berapa jumlahnya, tapi paling tidak highlight-nya adalah 30%, Mas Yonan. Mas Arief, ini kan Mas Ahaye juga sempat menyampaikan gitu, Pak Prabowo sudah membahas mengenai bagi-bagi jabatan dengan koalisinya. Nah, kalau misalkan dari TKN Fante itu sudah mendengar hal itu belum tuh Mas? Ya kita baca di media aja sih yang isu-isu itu ya, karena sekali lagi kan kita kebetulan tidak ada di circle itu ya, jadi ya samalah sumber informasinya gitu dengan ini. Tapi dengan kabarnya isunya Nasdem PKB akan masuk itu berarti yang tadi juga sempat disampaikan Mbak Aisyah, koalisi akan gendut. Nah, kira-kira nih kan anak muda dari TKN sendiri apakah bisa masuk tuh ke kabinet Mas? Karena kan ada penambahan partai juga. Ya kita tunggulah Mas Irman. Karena kan ya tadi ya kita mesti juga kalau kita udah milih pemimpin gitu ya, kita juga mesti yakin ya, mesti ya sami'na wa ta'na lah ya, ikut ya apa yang menjadi pilihan pemimpin kita inilah. Jadi kita tentu saja yakin betul ya, insya Allah Pak Prabowo Mas Gibran, apalagi ada Mas Gibran gitu ya, yang tadi sudah mengenal masalah-masalah yang selama ini ada di anak muda dan bagaimana solusinya ya. Mudah-mudahan
ruangnya selalu terbuka sih. Gitu. Oke, Mbak Aisyah, kembali lagi soal anak muda nih. Kan yang paling memungkinkan itu yang masuk tuh dari partai politik dulu. Nah, saat ini kan yang masih jadi menteri itu Mas AHY dan Mas Dito. Apakah kedua menteri tersebut kemungkinan bisa masuk lagi di kabinet Prabowo Gibran, Mbak? Kalau pandangan Iya. Mbak sendiri. Kalau tebak-tebak buah manggis ya tentu pasti ada peluang itu ya. Apalagi kalau kita ngelihat Demokrat gitu, punya posisi yang sepertinya politik tawarnya tinggi gitu untuk masuk ke dalam, paling tidak memastikan ada menteri di dalam kabinetnya nanti. Nah, kita tahu bahwa AHY menjadi ketua umum partai, kemudian punya pengaruh dan menjadi figur yang salah satu yang paling penting gitu di Demokrat saat ini. Jadi saya duga AHY akan masuk namanya kembali menjadi menteri di dalam kabinetnya Pak Prabowo Gibran ke depan. Nah, kalau kemudian Mas Dito, saya pikir ya tentunya ini menjadi pertimbangan politik, apalagi kalau melihat sudah punya pengalaman dan kapasitas di kabinet sebelumnya dan apa ya, masih dalam satu rezim yang sama nih Pak Erlangga di dalam Golkar gitu. Jadi saya duga bisa jadi masuk kembali gitu, walaupun ini perjalanan politik yang masih panjang, masih akan ada lobby-lobby politik, dan nama-nama juga mungkin makin ada banyak yang dipertimbangkan. Jadi ya saya pikir kita harus menunggu sampai nanti masanya gitu di Oktober dan pasca Oktober nanti. Mas Arief, ini kan beredar juga nih dua nama keponakan Pak Prabowo, Mbak Sarah dan Mas Budi. Nah, itu apakah benar juga diusulkan untuk masuk jadi menteri sebagai representasi pemuda? Iya, kalau mendengar apakah apa namanya mereka ini masuk, tentu belum mendengar ya. Ya. Tapi apakah punya kapasitas ya? Saya berinteraksi dengan Mas Budi ketika beliau juga jadi komandan TKN Bravo ya, yang mengurus semua lalu lintas komunikasi publik ya di tim kampanye nasional. Kalau Mbak Sarah sendiri kebetulan di struktur di Fanta itu komandan dan wakil komandan ya. Mbak Sarah salah satu wakil komandan dan juga ketua umum Tidar kan gitu ya. Saya partainya Gerindra. Nah, hemat saya keduanya punya loyalitas ya tentu saja terhadap Pak Prabowo dan Mas Gibran. Keduanya pekerja keras ya. Keduanya punya integritas ya. Yang paling penting juga dari itu karena bagi saya politik itu kan kemaslahatan ya. Iya. Seberapa besar dampak yang beliau bisa berikan gitu ya terhadap bangsa dan negara ini kan. Dan selama atau sepanjang saya berinteraksi dengan keduanya luar biasa. Dedikasi mereka terhadap masyarakat, terhadap anak-anak muda ya utamanya itu luar biasa. Dan saya kira ya kalau ada kesempatan di Gerindra, saya kira perlu dipertimbangkan juga gitu. Baik, Mbak Aisyah, kalau kedua keponakan Pak Prabowo itu Mbak Sarah dan Mas Budi masuk kabinet, nah kalau menurut pandangan Mbak Aisyah gimana tuh Pak? Kan sekarang kritik masyarakat juga soal nepotisme keluarga seperti itu gimana? Boleh. Iya, tentunya kalau gini sih menurut saya dalam konteks politik Indonesia itu kan jadi satu perdebatan isu yang sangat keras gitu ya kritiknya terkait dengan politik dinasti dan juga semakin menguatnya oligarki nih artinya elit-elit politik menjadi semakin kuat gitu ya dengan hanya memasukkan beberapa orang yang berada di lingkarannya sendiri gitu. Nah, ini jadi catatan penting gitu karena menurut saya jangan kemudian Pak Prabowo ini baru memulai kerjanya kemudian mendapat kritik yang kencang karena terkait dengan hal itu gitu. Jadi menurut saya itu yang harus menjadi pertimbangan masak-masak gitu. Apakah kemudian tepat atau tidak menempatkan banyak nama yang terkait dengan eh, keluarganya sendiri atau lingkaran elitnya sendiri. Menurut saya itu harus diperhatikan gitu ya. Karena saya pikir menjadi langkah yang amat bijak ketika melihat latar belakangnya juga, kemudian kiprah politiknya juga, kapasitasnya juga dalam menempatkan orang-orang anak-anak muda gitu ke dalam struktur kabinetnya gitu. Jadi saya pikir kita harus fair lah. Publik pasti melihat dan
Dan dalam konteks media sekarang yang sangat terbuka gitu, sosial media yang menjadi ruang publik di mana orang bisa menyampaikan apapun, ya kalau memang misalnya kemudian diangkat dan ada kritik, ya itu salah satu isu yang yang tidak bisa dihindarkan gitu ya. Jadi ya we'll see what we will have ya after Oktober nanti. Oke. Mas Arief, ini kan yang lagi ramai juga dibahas soal Presidential Club yang disuarakan oleh Mas Bang Dhanil. Nah, kalau misalkan dari TKN Fanta, melihatnya seperti apa sih Mas kalau Presidential Club ini? Iya, sebenarnya jauh sebelum ini kami juga sempat menyampaikan ya bahwa ketika misalnya Pak Prabowo ya datang mengunjungi Pak Jokowi ya, kemudian setelah itu ketemu Pak SBY kan gitu kan. Jadi memang bangsa ini ya, bagi kami di generasi muda ya, bangsa ini kan harus terus berjalan gitu ya, pertama. Yang kedua, kesempurnaan itu akan terjadi ya kalau ada kesinambungan ya. Ya. Jadi sehingga sistem kita itu tidak tambal sulam kan gitu. Nah sehingga bagi saya secara pribadi ya, dan setelah diskusi juga dengan teman-teman ya, persatuan elit apalagi mantan-mantan presiden ini juga menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak gitu ya, karena biar seperti apa Bu Mega misalnya punya kebaikan ya, sebelum ya pertama lah ya Bung Karno banyak sekali kan, beliau meletakkan fondasi bangsa ini dan seterusnya. Kemudian Soeharto, setelah itu Habibie ya, kemudian setelah Habibie Gus Dur, setelah Gus Dur yang masih hidup Bu Megawati, setelah Bu Mega ada SBY kan, setelah SBY Pak Jokowi. Nah semua ini kan nggak mungkin kita tidak lihat sebagai sebuah sumbangsi yang besar buat bangsa dan negara ini ya. Bisa aja kan kalau nggak beres tiba-tiba bangsa ini bubar. Tapi apa yang terjadi? Ada kesinambungan terhadap pemerintahan yang ada dari satu periode ke periode berikutnya. Jadi menurut saya usulan yang sekarang berkembang ini luar biasa ya. Ini sangat visioner gitu ya. Dan kalau lihat juga kan kalau baca-baca literaturnya kan Presiden Club ini ada di Amerika ya. Dan itu kalau dengar ya, kemarin saya ngobrol sama mantan dubes Amerika Bang M. Lutfi ya, beliau sampaikan gitu, ternyata Presiden Club itu semacam dokumen gitu ya, yang semua ditulis atau dicatatkan oleh setiap presiden dari beberapa periode itu, yang kemudian cuma bisa dilihat atau bisa didengar atau bisa dibaca oleh presiden yang ada gitu. Jadi terhadap semua kebaikan, kekurangan dan lain. Nah ini kan sebenarnya situasi yang dibutuhkan ya buat bangsa ini. Kalau kita benar-benar serius ingin menjadi Indonesia emas, Indonesia maju kan, karena Indonesia emas, saya bilang ke banyak teman-teman ini kalau kita gagal ini memanfaatkan potensi bonus demografi dan lain-lain, ini bisa jadi emasnya ini emas kuningan gitu, bukan yang emas 24 karat kan gitu. Sehingga bagi saya semua hal yang baik ya buat bangsa dan negara ini saya kira mendesak ya untuk disegerakan ya. Salah satunya mungkin dengan ide Presidential Club itu. Oke, tapi kalau misalkan terakhir nih Mas, untuk kemungkinan bersatunya Pak SBY, Bu Mega, kemudian Pak Jokowi itu apakah memungkinkan gitu kan? Kita ketahui juga hubungan Pak SBY sama Bu Mega juga panas dingin, kemudian sekarang bertambah lagi Pak Jokowi dengan Bu Mega. Ya perlu diingat ya, Pak Prabowo ini punya hubungan yang baik terhadap semuanya ya. Dan insya Allah beliau yang akan memimpin bangsa ini selama 5 tahun yang akan datang. Saya kira karena modal itu ya, dan tentu saja ya, orang jadi presiden itu kan satu dari ratusan juta orang kan. Artinya mereka punya kedewasaan, mereka punya sikap kenegarawanan dan segala macam Mas Hilman. Jadi kami optimis, kami yakin ya, insya Allah dengan kebaikan, dengan kebesaran hati dan kenegarawanan dari mereka semua ya, ditambah figur Prabowo yang bisa merekatkan itu, saya kira harusnya sih bisa terjadi. Oke, Mbak Aisyah terakhir nih Mbak, soal Presidential Club. Kalau pandangan Mbak Aisyah, bisa nggak sih itu akan terjadi Presidential Club ini? Oke, saya mungkin sebelum ke sana saya mau menekankan dulu nih, mempertanyakan sih sebenarnya. Presidential Club itu tujuannya untuk apa? Sebenarnya itu tanda
tanya besar ya buat saya dan mungkin juga di publik gitu sekarang. Apakah itu terbatas hanya pada untuk mendapatkan gagasan? Karena menurut saya kalau untuk mendapatkan gagasan poin-poin penting apa yang harus dilanjutkan di pemerintahan selanjutnya gitu ya, di pemerintahan Pak Prabowo dan Pak Gibran nanti gitu, itu tidak harus kemudian semua mantan presiden dan kekuatan politik di belakangnya bergabung jadi satu dalam koalisi pemerintahan. Karena sebenarnya apalagi kalau Pak Prabowo punya relasi yang baik dengan semua mantan presiden, maka komunikasi bisa berjalan tanpa harus memasukkan semuanya ke dalam koalisi pemerintahan. Karena kalau kemudian semuanya masuk ke dalam koalisi pemerintahan, maka koalisi pemerintahan akan menjadi semakin gendut, bahkan sangat gendut gitu ya. Dengan situasi politik saat ini, mungkin hanya meninggalkan PKS nanti di parlemen. Dan dengan situasi sistem demokrasi, itu tentu situasi yang tidak baik untuk check and balances bisa berjalan secara efektif. Jadi itu mungkin poin saya terkait dengan presidential club. Nah, kemudian apakah bisa terjadi atau enggak? Sebenarnya dalam politik enggak ada yang mustahil gitu ya, karena semua bisa terjadi. Jadi enggak ada yang bisa mendahului bahwa ini tidak akan bisa terjadi. Meskipun dalam catatan sejarah politiknya menunjukkan tidak mudah untuk dilakukan gitu ya. Karena kita tahu misalnya sejarah relasi antara Ibu Megawati dan Pak SBY seperti apa, kemudian juga di dalam pemilu 2024 lalu bagaimana relasi antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi. Jadi situasi itu membuat sebenarnya presidential club ini sulit gitu ya, meskipun tidak juga berarti tidak mungkin. Itu Mas Iman. Sobat Milenial dan Gen Z, demikian obrolan saya dengan Mas Arief dan Mbak Aisyah. Saksikan tayangan wawancara ini di kanal YouTube IDN Times. Sampai jumpa di program Gen Z Memilih selanjutnya.